Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Hafiz dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0533724438. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat sistem manajemen restoran. Program ini telah saya kembangkan dengan mengimplementasikan seluruh konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP tingkat lanjut sesuai dengan instruksi tugas yang diberikan oleh tugas 3 tersebut ya, sini. Yang pertama, mampu mengimplementasikan konsep abstraksi atau inference. Dua, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, execution, I/O, dan operasi file. Yang ketiga, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Oke, di sini kita langsung saja ke kodenya dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kode yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk indikator pertama, saya telah menerapkan konsep abstraksi melalui pembuatan abstrak kelas menu item di sini sebagai catatan dasar ya. Di dalam kelas ini saya juga menerapkan encapsulation dengan menggunakan atribut nama, harga, dan kategori bersifat private yang hanya bisa diakses menggunakan metode getter dan setter. Selanjutnya, saya mengimplementasikan inheritance atau pewarisan dengan membuat 3 subkelas yaitu makanan, minuman, dan diskon. Sini ya. Ketiga kelas ini mewarisi sifat dari menu item menggunakan kata kunci extend, namun masing-masing memiliki atribut tambahan spesifik seperti jenis makanan pada kelas makanan dan minuman pada kelas minuman ya, dan diskon pada kelas diskon di sini ya. Ini kodenya. Untuk menampilkan data, saya menerapkan polymorphism. Saya mendefinisikan metode abstrak di kelas induk, lalu melakukan override pada ketiga subkelas dengan polymorphism. Metode yang sama dapat menghasilkan output yang berbeda. Misalnya pada kelas diskon, output yang dicetak adalah persentase potongan harga, bukan potongan harga. Bukan rupiah biasa maksudnya, mohon maaf. Oke, sesuai indikator ketiga untuk mengelola koleksi data secara dinamis, saya menggunakan struktur array list di sini. Pada kelas menu dan pesanan. Dalam kelas ini, saya banyak mengimplementasikan struktur perulangan seperti for each loop untuk menyortir dan menampilkan menu berdasarkan kategorinya. Saya juga menggunakan metode bawaan bertipe data string untuk mencocokkan input pencarian. Mungkin lanjut ke exception handling ya di sini. Agar program aman dari error, saya mengimplementasikan exception handling secara spesifik dengan membuat custom exception bernama menu tidak ditemukan exception. Jika admin memasukkan nomor urut atau nama kupon yang salah, program tidak akan crash di sini, melainkan ditangkap oleh block try catch dan memunculkan pesan peringatan yang bersahabat. Berikut kodenya. Kita lanjut ke manajemen I/O ya di sini. Manajemen dan I/O file. Seperti yang diperintahkan oleh soal ini ya. Salah satu fitur utama program ini adalah integrasi operasi file I/O. Saya menggunakan buffer reader dan file writer. Setiap kali admin menambahkan, menghapus menu, atau mencetak struk, sistem akan secara otomatis menyimpannya ke dalam file teks, yaitu menu restoran txt dan struk pesanan txt. Data ini bersifat permanen dan akan dimuat ulang saat program dijalani kembali. Jadi ketika program kita sudah tertutup, setelah admin menambah menu, ketika kita buka lagi, daftar menu tersebut masih ada ya. Oke, mungkin segitu aja penjelasan kode dari saya. Untuk kode yang 2, ini pengembangan dari tugas 2 sebelumnya ya. Jadi saya hanya menjelaskan code yang diperintahkan
tugas 3 tersebut. Oke, di sini kita langsung aja untuk run kodenya apakah sudah sesuai. Oke, yang pertama saya mungkin akan memilih menu navigasi nomor 1 di sini untuk tambah item menu atau kupon diskon. Oke, mungkin saya menambah makanan di sini ya. Kita menambahkan misalnya sate padang. Harganya di sini juga sudah muncul nih, yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Dia bisa menjadi 3 untuk makanan pembuka, utama, dan penutup. Sate padang misalnya makanan utama. Kita cek di sini di navigasi nomor 2. Sini sate padang sudah muncul. Nah, ini untuk menu-menu yang sudah ada di sini sebelumnya sudah saya masukkan ya, biar saat praktek kita tidak perlu repot untuk banyak memasukkan menu ya. Kita tambahin lagi misalnya untuk menu makanan di sini. Menu minuman ya di sini. Kita tambahin ya. Berarti kita milih nomor 2 ya untuk minuman. Sekarang kita masukin minumannya es teler. Harganya 18.000. Dingin. Kategorinya bisa dingin, bisa panas di sini ya. Dan yang satu lagi kita akan menambahkan kupon diskon ya. Kita klik nomor 3. Kita masukkan misalnya voucher malam. Di sini untuk 10% kita ketik 0,1 untuk 20%, 30% dan seterusnya ya. Saya di sini buat 20% aja ya. 0,2. Baik, kita cek apakah sudah berhasil bisa ditampilkan. Nah, di sini sudah muncul ya untuk voucher malam yang kita buat dan STLR. Dan di sini pun sudah sesuai ya untuk yang utama di atas, penutup di bawah. Mungkin kita bisa tambahin satu lagi untuk kategori makanan di misalnya makanan seblak ya. Nah, di sini kita masukin makanan pembuka ya, karena makanan pembuka belum ada di sini. Otomatis dia pasti munculnya di atas karena pembuka utama dan penutup. Yang pertama itu pasti pembuka. Nah, di sini munculnya seblak paling atas ya, karena dia makanan pembuka. Kita inputnya. Oke, untuk demo yang selanjutnya kita hapus item. Mungkin kita coba hapus diskon aja kali ya. Karena ini kan fitur baru di tugas 3 ini. Kita hapus ya untuk diskon atau kupon. Nah, di sini kalau kita ingin menghapus menu makanan dan minuman, kita ketik A ya. Kalau untuk kupon kita ketik B, kita pilih B. Kita hapus voucher minggu ya. Oke, sini voucher minggu sudah terhapus. Oke, kita langsung saja demokan untuk terima pesanan pelanggan sini ya. Kita pilih navigasi nomor 4. Di sini kita diwajibkan untuk memasukkan nama pelanggan ya. Misalnya nama pelanggannya Ajis. Oke. Di sini saya bikin ketika kita ingin memesan makanan, kita tidak perlu untuk mengetikkan nama makanannya ya. Kita tinggal mengetikkan angkanya saja ya. Misalnya kayak mau bakso, jadi klik aja nomor 2 sini misalnya. Di sini juga muncul masukkan jumlah porsi dan customer mau memesan berapa porsi. Misalnya memesan 2 porsi. Oke, selanjutnya misalnya seblak. Customer ingin memesan 3 porsi. Misalnya lumpia basah. Ingin memesan 2 porsi. Lanjut ke minuman. Misalnya es teh, berarti nomor 7. Kita tinggal pilih berapa porsi, 3 porsi. Terus kita mau beli kopi 2 porsi dan terakhir misalnya es teler. Misalnya 4 porsi. Oke, sekarang kita coba untuk kupon atau diskonnya ya. Untuk memasukkan kupon atau diskon, kita di sini harus ketik klaim ya. Lalu ikutin instruksi yang sudah saya buat sebelumnya. Kita klaim di sini. Nah, kita masukkan nih nama voucher yang sudah kita buat tadi, misalnya voucher malam yang sudah kita buat. Oke, kita udah selesai semua, kita tinggal ketik selesai.
Nah, setelah selesai, kita bisa cetak struk dan total biaya di sini dengan navigasi nomor 5. Oke, struk sudah kecetak di sini ya. Struk pesanannya dengan invoice yang pertama ya, berarti 001, dan waktunya juga kelihatan di sini. Tanggal sekarang saya bikin video dan jamnya sesuai dengan jam yang ada di laptop saya ini ya. Dan namanya Aziz. Ini adalah struknya, dan untuk voucher yang sudah kita buat tadi 20% sudah terpotong di sini ya. Totalnya jadi sekian, dan untuk penyimpanan struknya juga sudah ada di folder kita. Di sini sudah ada petunjuknya. Jadi untuk struknya masuk ke folder C user tata di sini ya, dengan nama struk pesanan. Oke. Kalau kita langsung klik juga bisa dan muncul di VS Code di sini struknya. Tapi untuk pembuktian kita buka di file ya. Di user, dia biasanya paling bawah. Nah, ini struk pesanan. Oke, di sini struk pesanan sudah muncul ya. Mungkin kita coba lagi ya dengan struk yang kedua ya. Kita pesan misalnya. Kita klaim. Oke, sekarang kita cetak ya. Oke, di sini juga sudah muncul ya, invoice-nya jadi nomor 2. Karena yang tadi kan nomor 1 dan sekarang invoice-nya nomor 2. Kita cek kembali apakah sudah keluar juga di sini. Oke, di sini struknya juga sudah keluar ya, sesuai nomor invoice-nya sesuai, jamnya juga sesuai, namanya juga sesuai ya di sini. Dan vouchernya pun juga sudah sesuai. Mungkin segitu saja untuk tugas 3 yang saya kerjakan kali ini, karena sudah sesuai dengan apa yang diberikan dari soal tugas 3 tersebut ya. Mungkin kalau ada kesalahan dalam perkataan atau penjelasan yang kurang tepat untuk tugas ini dan kesalahan dalam pengerjaan tugas 3 ini, mohon dikoreksi dan mohon arahannya. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.